Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui prinsip pengujian karbohidrat dengan metode iodin. Kedua, untuk mengetahui jenis karbohidrat pada suatu bahan pangan secara kualitatif. Kata karbohidrat berasal dari kata karbon dan air. Secara sederhana, karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat adalah karbon yang mengandung sejumlah besar gus hidroksil. Karbohidrat paling sederhana bisa berupa aldehid atau disebut polihidroksik aldehid atau aldosa, atau berupa keton yang disebut polihidroksiketon atau ketosa. Uji iodin digunakan untuk memisahkan amilum atau pati yang terkandung dalam larutan. Reaksi positifnya ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru. Warna biru yang dihasilkan diperkirakan adalah hasil dari ikatan kompleks antara amilum dengan iodin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nur Fatimah, NIM 11820600033. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu uji iodin. Nah, apa aja bahannya? Yang pertama ada roti, yang kedua ada gula pasir, yang ketiga ada betadin. Langkah kerjanya yaitu teteskan iodin atau betadin ke roti tawar dan ke gula pasir. Setelah semua bahan diteteskan oleh betadin, kita tunggu sekitar 2 sampai 5 menit. Di sini saya akan melakukan uji iodin pada buah pisang dan jelly. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan seperti buah pisang, jelly, 2 cup mangkuk, sendok, betadin atau iodin, dan yang terakhir tisu secukupnya. Pertama, kita tuangkan kedua bahan ini ke dalam cup mangkuk. Yang pertama, jelly. Kemudian buah pisang. Setelah itu, dokumentasikan sebelum diberikan tetesan iodin atau betadin. Kemudian, teteskan iodin atau betadin sebanyak 3-5 tetes. Kemudian diamkan 3-5 menit untuk mengetahui hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alat yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah 2 buah piring, kemudian 2 lembar tisu, sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah kentang serta susu bubuk. Dan yang terakhir iodin. Adapun langkah kerja dari praktikum ini adalah teteskan iodin pada kentang sebanyak 3-5 tetes.
Selanjutnya, teteskan iodin pada susu bubuk sebanyak 3-5 tetes. Setelah itu, mari kita tunggu selama 3-5 menit. Setelah menunggu 5 menit, mari kita lihat hasilnya. Alat dan bahan pada kali ini yaitu jagung, kemudian ada biskuit, betadine, 2 buah nampan, sendok, dan tisu. Pertama-tama itu kita tuangkan 2 bahan tersebut ke dalam nampan. Tuangkan jagung terlebih dahulu. Setelah itu biskuit. Setelah itu, dokumentasikan foto sebelum diberi perlakuan, itu ditulis di betadine. Langkah selanjutnya yaitu tetesi 2 bahan tersebut menggunakan betadine atau iodin sebanyak 3-5 tetes. Setelah itu, diamkan 3-5 menit untuk menunggu hasilnya. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu ada 2 buah piring dan ada tisu, ada 1 buah sendok, ada iodin, ada ubi sebagai bahannya, dan juga ada nasi. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan praktikum kali ini yaitu yang pertama, kita taruh dulu tisu di piring seperti ini. 2 buah tisu ditaruh di piring seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ambil nasinya secukupnya aja ya teman-teman ya, kira-kira sedikit saja. Kemudian kita masukkan ubinya juga ke piring satu lagi secukupnya. Kemudian kita teteskan iodin sebanyak 3-5 tetes. Cukup. Kemudian selanjutnya kita tunggu 3-5 menit. Setelah itu kita dokumentasikan kembali
Baik, selanjutnya hasil pengamatan uji iodin. Terdapat 10 sampel yang kami amati pada uji ini. Untuk sampel yang pertama yaitu jagung, warna setelah ditetesi iodin berubah menjadi ungu pekat, biskuit berubah menjadi biru pekat, pisang berubah menjadi coklat kemerahan, agar-agar tidak ada perubahan, nasi berubah menjadi biru pekat, ubi menjadi kecoklatan, gula tidak ada perubahan, roti menjadi biru pekat, kentang menjadi coklat kemerahan, dan susu bubuk tidak ada perubahan. Untuk pembahasannya, berdasarkan hasil pengamatan pada nasi, roti, jagung, dan biskuit, warna yang muncul setelah ditetesi iodin adalah biru pekat, sehingga tergolong ke dalam pati amilum. Hal ini sesuai dengan Gemelaro 2016 bahwa saat iodin ditambahkan pada pati, ion triiodida yang terdapat pada pati dan memiliki bentuk dan ukuran yang cocok dengan heliks pada iodin dapat membentuk triiodid kompleks. Nah, kompleks ini memiliki kemampuan untuk menyerap semua cahaya yang tampak yang mendarat di atasnya sehingga warna biru pekat muncul. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan pada kentang dan ubi, warna yang muncul adalah coklat kemerahan dan ungu di beberapa bagian, sehingga tergolong pada amilopektin. Hal ini karena amilopektin memiliki struktur bercabang, bereaksi dengan iodin, membentuk larutan berwarna coklat kemerahan atau ungu. Karena amilopektin sangat bercabang, amilopektin hanya dapat mengikat sedikit iodin saja dan menghasilkan warna ungu merah pucat. Hal ini sesuai dengan ulangan dari 2013 bahwa polisakarida bercabang akan memberikan warna coklat atau merah kecoklatan jika ditambahkan larutan iodin. Sedangkan pada gula dan susu bubuk, tidak tampak adanya perubahan. Hal ini terjadi karena gula pasir merupakan sukrosa yang merupakan disakarida. Begitupun gula susu atau laktosa yang juga merupakan disakarida dan tidak bereaksi pada iodin. Hal ini sesuai dengan Monroe 2010 bahwa monosakarida dan disakarida tidak dapat membentuk ikatan heliks sehingga tidak dapat berikatan dengan iodin. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan, pisang juga memiliki warna coklat setelah ditetesi iodin. Hal ini menunjukkan bahwa pisang memiliki amilopektin. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian Rohmah 2013, yakni bahwa pisang memiliki 60,08% amilopektin. Sedangkan pada agar, tidak terdapat perubahan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa agar tidak tergolong polisakarida. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, dapat kita simpulkan bahwa hasil dari uji iodin kali ini yaitu telah ditemukannya dua senyawa karbohidrat, yaitu pada polisakarida dalam jenis amilum yang ditemukan pada nasi, roti, jagung, dan biskuit. Ini ditunjukkan dari perubahan warna yang menjadi biru pekat. Kemudian pada jenis amilopektin ditemukan pada ubi, kentang, dan pisang. Ini ditunjukkan dari perubahan warna yang coklat kemerahan dan ungu di beberapa bagian. Dan juga ada senyawa karbohidrat disakarida dalam jenis sukrosa yang ditemukan pada gula pasir, susu bubuk, dan agar. Ini ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan warna setelah ditetesi iodin pada bahan tersebut.